Pemirsa, kasus Joko Chandra kembali bergulir. Joko Chandra kini meminta agar persidangan digelar secara virtual. Sementara itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menunda pemeriksaan intensif Brigjen Prasetyo Utomo terkait kasus surat jalan buronan Joko Chandra. Surat ini juga tidak memastikan bahwa yang bersangkutan akan hadir di persidangan, malah meminta persidangan dilakukan telekonferensi. Drama Joko Chandra kembali bergulir. Setelah sempat mengirim surat keterangan sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan, Joko Chandra justru meminta agar persidangan digelar secara virtual. Pengacara Joko Chandra berdalih permohonan sidang melalui virtual karena faktor kesehatan. Itu karena kesehatannya beliau kan kurang baik, tapi di satu sisi majelis hakim kan memberi kesempatan terakhir kepada beliau untuk di hari ini. Jadi dengan kondisinya dia yang belum pulih, tapi kesempatan hari ini adalah kesempatan terakhir, maka dia memohon untuk dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Hadir dalam sidang siang tadi, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin, berharap keseriusan pemerintah dalam menangani kasus Joko Chandra. Hadir atau tidak hadir, surat saya hari ini adalah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan seluruh proses peninjauan kembali, atau setidak-tidaknya setelah ini sidang selesai nanti apapun putusan hakim memberesin berkasnya, menutup berkasnya kan kemudian diserahkan Ketua Pengadilan. Nah, itu saya minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak meneruskan ke Mahkamah Agung, alias cukup diarsip saja, gitu loh. Sebelumnya Joko Chandra masuk Indonesia diduga pada Mei hingga akhir Juni lalu. Joko mencoba peruntungan baru mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. 11 tahun silam saat baru buron, Joko pernah mengajukan PK namun gagal. Proses pengurusan KTP elektronik Joko Chandra yang kilat pun menyita perhatian. Kasus Joko Chandra bermula saat Kejaksaan Agung menganggapnya terlibat permainan kotor, mencairkan dana Bank Bali yang baru dapat suntikan BLBI. Setelah ditahan 1 tahun, Joko Chandra bebas karena pengadilan hanya menganggap kasusnya perdata. Kejagung naik banding 8 tahun berselang. Hasilnya, Mahkamah Agung memutuskan Joko Chandra bersalah, dihukum 2 tahun penjara dan mengembalikan uang 500 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri, Jakarta. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri masih memeriksa intensif Prasetyo Utomo terkait kasus surat jalan buronan Joko Chandra. Namun menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Awistiono siang tadi, pemeriksaan ditunda karena yang bersangkutan dirawat di rumah sakit karena darah tingginya kambuh. Yang bersangkutan membuat surat izin sendiri menuju Pontianak. Info yang kita dapatkan yang bersangkutan langsung dalam satu pesawat dengan DPO Joko Chandra, dan ini yang masih kita ke depan akan laksanakan pendalaman karena memang sampai hari ini kami sudah cross check ke Propam maupun ke Pusdokes, yang bersangkutan masih belum bisa kita periksa, masih dalam perawatan di rumah sakit. Tentunya nanti kalau ada perkembangan kita juga akan update kepada rekan-rekan. Prasetyo Utomo melanggar kode etik profesi Polri dan juga telah melanggar etika kelembagaan dengan tidak punya integritas dan tidak profesional, yakni membuat surat jalan palsu di mana seolah-olah Joko Chandra merupakan konsultan Bareskrim Polri. Brigjen Pol Prasetyo akhirnya dicopot jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.